kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kedipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan. Quran surat Al-Waqiah ayat 83, 84, 85, 86. Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu, pada saat itu kamu harus melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kebanyakan manusia tidak melihat. Harusnya ini menggetarkan diri kita, menggetarkan jiwa kita. Lalu timbul pertanyaan kepada diri kita, Tuhan, Allah, terserah menyebutnya apa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sabur, Ya Latif, Ya Wasi. Terserah menyebutnya apa. Karena menyebut itu tidak penting. Yang penting tahu yang disebut. Terserah menyebutnya apa. Tuhan, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terserah. Saat aku mati nanti, apakah aku termasuk yang melihat atau tidak melihat? Jika aku termasuk yang melihat, Tuhan, dengan mata mana aku harus melihat? Dan apa yang harus aku lihat? Kepada siapa aku harus berguru agar aku bisa melihat? Seandainya aku termasuk yang tidak melihat, perbuatan apa yang menyebabkan aku tidak bisa melihat? Mengapa aku tidak bisa melihat? Dan apa akibatnya kalau saat aku mati nyawa di kerongkongan, aku dalam keadaan tidak melihat? Itu pertanyaan yang sederhana yang harus dialirkan ke dalam diri kita. Begitu kita mengalirkan pertanyaan pada semesta, semesta akan mengalirkan jawaban yang indah luar biasa. Jangan berarti bertanya. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke samudra. Kalau kita melemparkan kail, ada umpannya ke samudra, ada harapan dapat tangkapan. Makanya jangan berhenti mengalirkan pertanyaan ke dalam diri kita. Karena ketika kita menghentikan pertanyaan pada diri kita, seperti kita menutup gelas yang kosong. Kembali pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, itu fase mas kumambang. Saat Allah sudah menyempurnakan diri kita, dari setetes air menjadi setetes darah, segumpal darah menjadi segumpal daging menjadi tulang belulang, dan tulang belulang dibungkus dengan daging. Sempurna ciptaannya. Menjadi tubuh yang sangat sempurna ini. Inilah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan untuk kita baca. Makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 14, lalu Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Itulah juru hisabmu. Begitu kita dengar kata kitab, yang terpikir adalah tulisan. Itu juga kitab secara syariat. Tapi para leluhur kita, para bijak di masa lalu selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis pertama oleh Allah adalah tubuh manusia. Inilah kitab sejati Allah yang dapat dibaca. Inilah semesta kecil yang ciptakan Tuhan. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur. Unsur materi, percikan dari materi alam semesta. Unsur pikiran, percikan dari kecerdasan alam semesta. Dan jiwa, bagian dari kesemestaan. Kalau kita bisa menjawab, membaca tubuh, pikiran dan jiwa, membaca semesta kecil ini, kita akan bisa membaca rahasia semesta yang besar. Yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan.
Tapi jangan puas hanya sekedar pengetahuan. Kenapa? Keranjang pikiran penuh dengan pengetahuan, tapi keranjang kolbu miskin dengan pengalaman rasa. Rasa kebersamaan dengan Dia sang pemilik rasa. Rasa yang tanpa rasa kita tidak akan pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Sadar bahwa sesungguhnya yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan diri sejati, itu ruhku. Ruhku, miruhi, bagian dari dirinya, bagian dari kesemestaannya. Coba kita berpikir sejenak. Kalau saya mengambil satu tetes air dari laut, lalu kita pisahkan, apakah sama sifat satu tetes air dengan sifat air yang satu laut? Bukankah sama, bukan? Jadi kalau jiwa kita ini bagian dari dirinya, harusnya jiwa ini mewakili sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buruk. Buruk dari kata barkun, barkun artinya cahaya, secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang. Miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilahi turja'un, sebelum pulang kepada Allah kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang. Ini Quran, surat Al-Baqarah, luar biasa. Makanya Al-Baqarah judul kedua setelah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka. Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fauqakum sab'an sidada, aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7 sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat
rahasia Al-A'raf. Naik ke atas dapat Al-An'am, naik ke atas Al-A'raf, naik ke atas Al-Anfal, naik ke atas At-Taubah, naik ke atas Yunus, terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia. Sudah sampai mana kita? Al-Fatihah belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengucapkan. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan atas nama Allah kalau Anda nggak tahu dan kenal kepada yang Anda wakili? Ada seorang datang pada saya, Anda siapa? Saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur, Pak. Anda siapanya gubernur? Saya bukan siapa-siapanya gubernur. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Ajudan kali? Bukan. Kenal Pak Gubernur? Enggak. Tiba-tiba datang pada suatu tempat mengatakan saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur. Diterima apa ditolak? Ya pasti ditolak. Dalam hidup begitu serampangan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara kita saat melakukan tindakan jauh dari sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi berani-beraninya mengatakan atas nama Allah. Kata Allah, kamu ini siapanya aku? Kenal aku sudah tidak, tapi berani-berani mengatasnamakan aku. Bismillahnya sudah lulus belum? Baru bisa mengucapkan. Padahal syarat untuk bisa mengatakan Bismillah harus kenal dong sama yang diwakili. Baru mantap mengatakan Alhamdulillah. Segala puji habis untukmu. Karena apa? Kesadaran bahwa saat kita melakukan tindakan atas nama Allah, berarti kita sadar kita sedang mewakili Allah, sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Kalau kita sadar kita sedang mewakili kepanjangan tangan Allah, tidak perlu minta balasan saat kita berbuat baik. Tidak perlu penghormatan dari orang saat kita berjasa. Karena yang berjasa adalah Allah. Habis segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. 2 kalimat itu saja kalau kita masuk ke dalam sudah sangat dalam. Kita belum kaji Al-Fatihah nih. Ini baru permukaannya saja, baru judul-judulnya. Al-Fatihah itu pembuka. Makanya temukan rahasia Al-Fatihah di balik 7 ayat. Temukan rahasia di balik angka 7. Banyak Kak yang berputar di Ka'bah 7 putaran gak sadar kenapa 7 putaran. Lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali gak sadar kenapa 7. Nginap di Musdalifah, di Masy'aril Haram mengumpulkan 7 batu untuk dilempar di Mina. Gak sadar kenapa 7 batu. Untuk apa melempar pakai batu dan apa yang harus dilempar. Begitu kita tidak sadar, segala aktivitas keagamaan tanpa pemahaman itu akan menjerumuskan kita pada taklid buta. Itu sebabnya belajar meyakini itu ada 3 tahap. Yang pertama merasakan dulu, setelah itu baru memahami, baru tingkatan yang ketiga meyakini. Kita kebalik belajarnya, berusaha meyakini tanpa memahami, tanpa merasakan, ya susah. Harusnya dibalik, mulai dari merasakan, baru memahami, baru meyakini. Rendang Padang itu enak. Pernah makan gak kamu? Gak pernah. Paham gak dibuat dari apa? Gak tahu. Tapi kamu yakin kalau rendang itu enak? Yakin. Kenapa kamu yakin? Ya karena kata orang rendang itu enak. Keyakinan yang seperti ini tidak layak dipertahankan. Tapi kalau saya tanya, kamu yakin rendang Padang itu enak? Yakin. Kenapa? Tiap hari makan rendang.
Kamu tahu rendang itu dia buat dari apa? Oh tahu, cara memasaknya seperti ini. Bahkan bisa menjelaskan secara detail. Lalu keyakinan yang dibangun oleh pemahaman dan pengalaman, itulah keyakinan yang sempurna. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, malam yazuk lam ya'rib. Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami. Ada orang yang menjelaskan Tuhan. Kalau Tuhan masih dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Tuhan. Itu persepsi tentang Tuhan. Ada orang yang menjelaskan air, yang dijelaskan itu bukan air, itu penjelasan tentang air. Ada orang menjelaskan udara, yang dijelaskan bukan udara, itu persepsi dia tentang udara. Itu sebabnya ada batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, tapi jangan coba-coba memikirkan zat Allah. Karena tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diterangkan, berarti zatnya hanya bisa dialami dan dirasakan, bebas dari segala analisis intelektual. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Ini yang akan membuka rahasia segala rahasia. Ini akan membuka segala kemandegan pemahaman kita dalam spiritual. Baik, kita lanjutkan. Kembali masih pada ayat ini. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tugas kita, sujudkan tubuh kita, sujudkan pikiran kita pada ruhku, pada diri sejati kita sendiri. Bagian dari diri kesemestaan yang Allah titipkan dalam diri kita. Itu yang sering disebut jiwa, yang disebut dengan ruh. Dan itu yang pertama harus kita kenali. Bagaimana caranya? Tentu saja sangat mudah kalau kita bisa berguru kepada yang tahu. Sangat sulit kalau berguru kepada yang tidak tahu. Belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, kita hanya akan dijelaskan cara berenang di kelas. Tapi belajar berenang sama ahli renang, langsung kita diceburkan ke kolam, dibimbing untuk bisa berenang. Nah, kebanyakan kita puas baca buku renang. Ada banjir repot. Puas baca buku tentang renang, tetapi ada tsunami repot. Karena apa? Tidak punya keterampilan berenang, baru punya informasi cara berenang. Itu sebabnya dalam dimensi belajar ada 4 hal. Yang pertama, learning to know, belajar tahu. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan, merasakan. Yang ketiga, learning to be, apa yang kita lakukan, yang kita rasakan jadi pengalaman. Itu yang membentuk diri kita menjadi siapa. Disitulah kesadaran muncul. Dan yang ketiga adalah learning to live together. Puncaknya belajar, kita menjadi orang yang dirasakan ada oleh orang lain. Makanya mengukur kehidupan sangat mudah. Apakah kita berhasil dalam hidup atau tidak? Jangan diukur dengan berapa rakaat salat kita, berapa kali kita umroh dalam setahun, berapa kali sudah haji seumur hidup, berapa rakaat tahajud kita setiap malam, berapa banyak sumbangan kita yang sudah kita keluarkan untuk membantu masjid. Jangan diukur dengan itu keberhasilan hidup. Cara mengukur keberhasilan hidup sederhana. Tanya orang-orang, apakah kedatangan saya disyukuri atau disesali? Apakah kepergian saya disyukuri atau disesali? Kalau kedatangan kita dalam sebuah majelis disyukuri, itu tanda kita bermanfaat di situ. Tapi kalau kedatangan kita disesali banyak orang, sebuah pertanyaan besar. Kalau kepergian kita disyukuri, di situ pertanyaan besar. Tapi kalau kepergian kita disesali banyak orang,
Itu tanda bahwa kita sudah berhasil. Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam menyatakan, kalau kalian ingin tahu salat kalian diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah. Tanya saja pada dirimu sendiri. Perilaku apa yang sudah berubah setelah salat? Kesadaran mana yang sudah meningkat ketika sudah salat? Tanya saudara-saudara kita, nyaman gak bersama kita setelah salat? Kalau habis salat malah wajahnya tambah serem, orang lain tambah takut, bahkan menebarkan kebencian dan kekerasan atas nama Tuhan dan agama. Disitulah tanda bahwa salat kita belum diakhiri dengan salam. Coba habis salat kita kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk kalian semua yang di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai, rahmat dan berkah untuk semua saudaraku yang di sebelah kiri saya. Apakah ucapan itu kemudian mewujud menjadi energi kedamaian, energi keberkahan dan rahmat lil alamin bagi semesta? Kalau belum, berarti ada yang harus kita cari, di mana sebab musababnya, kenapa itu tidak terjadi. Maka tugas kita menurut ayat ini, tundukkan tubuh dan pikiran ini pada ruhku. Ruhku itu selalu berbicara, ucapannya sangat keras mengalir dalam diri kita. Tetapi ucapan ruhku sering kita abaikan. Tunduk dan sujud yang dimaksud di ayat ini bukan tunduk dan sujud secara fisik. Tetapi apa? Ikhlaskan bahwa sesungguhnya tubuh dan pikiran ini harus mengikuti kehendak sang jiwa yang ada di dalam diri. Makanya tubuh dan pikiran seperti kendaraan dan supir. Siapa penumpangnya? Jiwa. Supir akan mengendalikan kendaraan dengan baik kalau dia mengikuti tujuan awal dia jadi supir. Kan tujuannya mengantarkan sang jiwa untuk sampai di tujuan. Tapi kebanyakan supir malah ngikutin kehendak kondektur, ego, aku, keinginan, hawa nafsu, itu kondektur. Begitu supir mengikuti keinginan kondektur, lupa kalau di dalam mobil ada penumpang. Penumpangnya adalah jiwa yang harus diantarkan untuk pulang. Makanya saat dimana jiwa harus pulang, jiwa tidak siap untuk pulang. Dalam tradisi Jawa tadi ada Mas Kumambang, ada Mijil, ada Sinom, ada Kinanti, Asmarandana, Dandanggula, Gambuh dan Danggula terus sampai Pucung. Awalnya Mas Kumambang, akhirnya Pucung. Mas Kumambang masa mengambang di rahim ibu. Itulah hakikatnya Masjidil Haram. Di mana Masjidil Aqsa? Saat kita lahir ke alam dunia, sebelum Pucung, Pucung itu pocong. Pocong itu tubuh yang tidak bernyawa. Sebelum fase itu kita akhiri, kita harus sampai di Masjidil Aqsa, tempat yang jauh, agar kita bisa mi'raj. Kata mi'raj dijelaskan di Quran surat Al-Ma'arij. Tapi kata mi'raj secara letterlock itu kita bisa ditemukan dalam kesusastraan Arab. Apapun intisarinya, tapi mi'raj adalah proses penemuan dari sebuah pencarian. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci di masa lalu untuk menemukan kebenaran sejati. Dan itu yang harus kita tiru, proses yang harus kita tiru. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Lalu di Quran surat yang selanjutnya, yaitu di Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adanya di mana? Ada dalam diri kita. Makanya Al-A'raf
itu nomor 7 suratnya. Kenapa? Cocok dengan Quran surat An-Naba. Wa banaina faqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atasmu 7 yang amat kokoh. Makanya bagian yang paling penting dari manusia adalah dari sini ke atas. Karena apa? Dari sini ke atas ada yang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ini dikelompokkan menjadi 4. Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Makanya Sunan Kalijogo menggubah lagu judulnya Gundul Gundul Pacul. Begitu kita bicara kata gundul, yang terpikir oleh kita apa? Rambut yang pelontos, kepala yang pelontos gak ada rambutnya. Padahal Sunan Kalijogo itu wali, sunan, orang bijak di masa lalu. Gak mungkin cerita yang gak penting. Pesan apa di balik itu? Gundul pacul. Mana pacul? Pacul itu bahasa Jawa, papat kang ucul. Mana yang papat? Pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan. Papat kang ucul. Yang 4 gak usah digunakan lagi. Begitu yang 4 tidak digunakan, itu yang disebut dengan mati sakjeroning urip. Ini bukan soal pergi tubuh kita. Ini adalah perjalanan jiwa dari tubuh. Ini namanya perjalanan spiritual. Ini perjalanan haji secara hakikat menuju Baitullah yang sejati. Makanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Lalu beliau berfirman dalam Al-Quran, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Rumah pertama yang aku bangun untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Secara syariat Bakkah itu adalah Ka'bah, tapi secara hakikat Bakkah bukan Ka'bah, tempat yang tersembunyi ada di dalam diri, sebuah lokus yang sediakan Tuhan untuk proses pertemuan kita dengan Dia. Disitulah kita perlu guru yang bisa membimbing kita meniti ke dalam diri.